merupakan bukti cinta kita juga kepada Allah Ta'ala, yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini saksi bahwa pernah gunung ini bergetar. Karena Rasulullah mengatakan, "Uthbut Uhud, diamlah Uhud, karena di atas semua ada seorang nabi, 2 orang syuhada, dan juga ada 1 orang siddiq." Waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam didampingi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga Umar ibn Khattab. Ya, Uhud, dendam kesumat kaum Quraisy ketika terkalahkan dalam perang Badar, dihinakan oleh Allah Ta'ala di tahun 2 Hijriah. Perang Badar berkecamuk, Quraisy dengan kepongahannya, jumlah pasukan yang 1000 dengan senjata yang lengkap, dihinakan oleh Allah Ta'ala dengan pasukan Nabi SAW yang hanya berjumlah 300 sekian. Itu di tahun 2 Hijrah. Terjadi peperangan antara pasukan Tauhid dan pasukan kekufuran. Kemudian 1 tahun berikutnya, di tahun 3 Hijriah, ya, terjadi perang Uhud, berkecamuk, melampiaskan dendam kesumat mereka. Banyak syuhada yang meninggal, diantaranya adalah Sayyidus Syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib anhu. Demikian Abdullah Al-Jasi, Hamdalah bin Abi Umair, yang saat itu beliau baru malam pertama, ya, pengantin. Beliau tinggalkan istrinya dalam keadaan junub, ya, dan beliau pun syahid di medan Uhud. Sampai Nabi SAW mengatakan, dia dimandikan oleh malaikat sebagai bentuk kemuliaan mati di jalan Allah Ta'ala, mendapatkan syahid. Ya. Kita mencintai sahabat, bahkan cinta kita kepada sahabat Nabi itu merupakan dari bagian iman. Ya, hubbus sahabah minal iman. Cinta kepada sahabat merupakan bagian dari iman. Maka kita pun harus mencintai sahabat. Bagaimana bentuk cinta kita kepada sahabat? Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat di dalam membela Islam, membela Allah dan Rasulnya. Mereka mengorbankan jiwa raganya, hartanya, untuk li'ilah kalimatillah, mendirikan kalimat Allah Ta'ala. Di sini terbukti loyalitas, keteguhan iman para sahabat, dan juga terbukti bagaimana kaum munafikin yang mereka berkhianat. Sebelumnya telah terkumpul 1000 pasukan dari Nabi SAW, tapi yang 300 personil mereka kabur, diantaranya dari kaum Yahudi dan munafikin. Ingat Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah di Madinah, maka seluruh penduduk Madinah tanpa pandang bulu apakah itu mukmin atau kafir, mereka perjanjian dengan piagam Madinah harus mempertahankan Madinah apabila diserang oleh musuh. Ketika mendengar Madinah akan diserbu oleh pasukan Quraisy dari Mekah, dan Nabi SAW yang mendapatkan kabar dari surat paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, maka beliau segera mobilisasi, mengumumkan para sahabat, terkumpul 1000 pasukan. Kemudian Nabi bermusyawarah, akankah kita keluar dari Madinah untuk menyambut serangan mereka, ataukah hanya bertahan di dalam kota Madinah, melakukan perang kota. Nabi menginginkan agar pasukan berada tetap di Madinah. Tapi kesepakatan para sahabat mayoritas, mereka menginginkan keluar dari Madinah, menyambut daripada pasukan musuh. Dan itu diinginkan oleh kaum munafikin. Nabi ingin, ya, kaum munafik itu ingin supaya perang terjadi di dalam kota, supaya mereka bisa kabur sehingga tidak diketahui oleh Nabi. Ya, kaum munafikin setuju dengan pendapatnya Nabi, yaitu tidak keluar dari kota Madinah, tapi dengan maksud yang jelek, supaya ketika kabur ke lorong-lorong Madinah tidak diketahui. Sedangkan para sahabat mayoritas ingin agar keluar dari Madinah, menyambut pasukan musuh. Dan itu di Uhud, Nabi dengan kerelaan hatinya mengikuti pendapat mayoritas sahabat. Berkecamuk perang, penuh dengan heroik, kepahlawanan para sahabat. Awal kali peperangan, kaum musyrikin terpukul mundur. Dan sebelumnya Nabi SAW menempatkan pasukan pemanah atau sniper yang ditempatkan di Jabal Rumah. Rumah itu artinya adalah para pemanah. Ya. Nabi menginstruksikan
apapun yang terjadi di bawah, pasukan pemanah panah sniper yang di atas jangan turun. Kondisi di bawah menang atau kalah, para pasukan pemanah di atas harus tetap siaga di tempat. Ketika pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan, kaum musyrikin Quraisy terpukul mundur. Sebagian dari para pemanah, para sniper, mereka turun ingin membantu mengumpulkan rampasan perang ghanimah. Diingatkan, tapi mereka turun. Sehingga kemudian Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik, menjadi komandan pasukan musyrikin, mengambil alih di Jabal Rumah, di bukit di atas. Sehingga kondisi sangat mengenaskan. Kaum musyrikin mengambil alih bagian atas, dari atas mereka melancarkan serangan dengan melesatkan panah, sehingga kacau, sampai Nabi SAW terluka dan gigi serinya patah. Bahkan sebagian diisukan Nabi SAW meninggal, sehingga para sahabat pesimis, merasa lesu. Tapi diingatkan bahwa Nabi SAW masih hidup. Banyak para sahabat menjadi tameng untuk menyelamatkan Nabi SAW. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Mus'ab bin Umair yang juga gugur. Dan juga ada dari kalangan ummahat, yaitu Nusaybah binti Ka'ab, ikut dengan senjatanya pedang, ya, untuk membentengi Nabi SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Ya, Masya Allah, jamaah, ya, ini kita nampak jelas, ya, sekali lagi sebagai bukti cinta kita kepada Islam, dan bagian dari iman adalah hubbus sahabah. Nabi mengatakan dalam hadis, hubbus sahabah minal iman. Cinta kepada sahabat bagian dari iman. Maka mencintai sahabat dibuktikan meneladani bagaimana perjuangan para sahabat di dalam membela Islam. Ya, jamaah, ya, kita saksikan bagaimana dahsyatnya perjuangan Nabi SAW dan sahabat. Saya kira itu yang bisa kita ambil ibrahnya, ya, semangat para sahabat, loyalitas dan perjuangannya. Mungkin Ustaz Mustafa akan menambahkan faidah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya akan menambahkan setidaknya ada 2 sahabat, atau bisa jadi 3. Di antara sahabat-sahabat itu adalah beliau adalah orang-orang yang gigih berani membela Rasulullah, bahkan mengorbankan harta, jiwa, dan segalanya demi agama. Di antara mereka, yang pertama adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu diberikan amanah oleh Rasulullah untuk membawa panji. Wahai Mus'ab, kau pegang panji ini untuk menjaga izzah Islam. Maka Mus'ab bin Umair pun senantiasa mengibarkan bendera kemenangan Islam itu. Namun di dalam kekacauan bagaimana tadi yang telah disebutkan, maka orang-orang kafir sudah mulai mendekat kepada Mus'ab bin Umair, dan di antara mereka sengaja mengincar, karena benteng pertahanan yang paling kuat adalah dengan membawa bendera. Maka pada saat itu Mus'ab bin Umair, beliau sedang menahan sekuat tenaga benderanya itu, beliau dipotong tangannya sebelah kanan. Maka beliau pun berusaha untuk memegangnya dengan tangan kiri. Maka tangan kiri pun itu dipotong tangan kirinya, dan beliau berusaha untuk memegang dengan lengannya. Maka akhirnya beliau gugur dan ditusuk dari belakang dengan tombak, dengan pisau, dengan berbagai macam senjata termasuk panah. Maka Mus'ab bin Umair pun gugur menjadi syuhada. Kemudian ada satu lagi tadi yang telah disebutkan, seorang wanita, Nusaybah bin Ka'ab. Beliau adalah seorang wanita sebagai mumarridah atau perawat. Tapi bukan hanya merawat para tentara yang terluka, tapi justru beliau juga maju membawa pedang. Padahal sebenarnya wanita tidak membawa pedang, hanya di belakang untuk merawat dan menjaga para tentara yang terluka. Tapi karena dalam keadaan yang sangat darurat, maka beliau menjadi tameng Rasulullah dengan membawa pedang dan banyak cabikan-cabikan yang ada di dalam tubuhnya. Allahu Akbar, begitulah kehebatan para sahabat membela agama ini. Maka
perlu kita tanya kepada diri kita, sampai seberapa perjuangan kita untuk agama ini? Sampai seberapa hebatnya kita dalam memperjuangkan iman ini? Para sahabat, mereka memperjuangkan apa saja demi agama, sedangkan kita masih jauh dengan para sahabat. Sehingga itu menjadi ibrah buat kita semua, agar kita senantiasa semangat dalam keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bisa kita saksikan para syuhada Uhud ada di sebelah kiri saya. Ada 73 sahabat yang beliau wafat gugur sebagai pejuang-pejuang agama yang dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka adalah ahlu surga. Dan semoga kita semua termasuk adalah orang-orang yang bisa mencontoh kepada mereka. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.